memprioritaskan kemungkinan negatif. Yo buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu yo sebenarnya tidak terlalu ngefek sih, yo biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi yo ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas dibandingkan kemungkinan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksim utamanya. Jadi rumus dasar yang disebut, orang menyebutnya ini imperatif kategoris. Imperatif itu perintah. Perintah yang kategoris itu berarti sudah bulat, tidak bersyarat lagi. Apa imperatif kategorisnya etika masa depan? Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelestarian kehidupan manusia yang otentik di muka bumi. Berarti apa? Apapun yang akan kita lakukan, ayo dipastikan tidak mengancam kelestarian hidupnya manusia di muka bumi ini. Meskipun itu sekedar membuang sampah di jalan. Jadi mungkin kelihatannya sepele. Alah Pak, ini plastik kecil saja saya buang di jalan, tidak masalah. Plastik kecil satu, nanti yang lain semua akhirnya numpul. Yo sampahmu satu, tapi ini stadion banyak orang. Kalau semuanya begitu ya ngumpul jadi berkarung-karung. Akhirnya yo kita punya koleksi sampah yang jumlahnya luar biasa. Jadi maka melakukan apapun jangan sampai hanya berhenti di aku seneng atau tidak seneng, atau sesuai dengan prinsipku atau tidak. Coba ditambahi satu lagi pertimbangan, yang saya lakukan dulu kira-kira bisa mengancam kelestarian hidup manusia dan bumi atau tidak. Tentu saja dalam jangka panjang, dalam skala yang luas. Kalau ternyata itu mengancam, ya sebaiknya dipending dulu, jangan deh. Makanya dalam Islam itu kan sering bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di jalan itu dianggap satu kebaikan. Kenapa? Ada hubungannya dengan kelestarian hidup manusia. Bayangkan kalau ada orang tidak peduli duri, tidak peduli jalan rusak dan lain sebagainya. Itu hidup kita tambah lama, tambah rusak. Nah, jadi ayo diperhatikan. Nanti mau melakukan apa saja, ini mengancam kelestarian hidup manusia apa enggak. Saya mau bolos kuliah ini besok, kira-kira merusak enggak ini ke depannya. Itu juga harus dipikir. Bayangkan seandainya kamu bolos dan santai saja. Besok bolos lagi, santai lagi. Lama-lama kamu terbiasa bolos. Ya kalau kamu sendirian, kalau temanmu juga begitu, temanmu juga terbiasa bolos. Yang lain lihat, kok enak itu, banyak bolos tapi nilainya tetap bagus, besok aku begitu juga. Terus akhirnya banyak sekali yang bolos. Yang terjadi ya generasi kita panen generasi tukang bolos. Dan bisa dibayangkan masa depannya umat manusia. Nah itu cara mikirnya sederhananya begitu. Ya cuma contoh. Saya tahu yang malam hari ini hadir tidak ada yang suka bolos. Ya pernah bolos begitu saja. Ya tidak apa-apa lah, sekali-sekali dipuji begitu. Oke, jadi ini ya prinsip dasar pertama. Ini prinsip pokok. Meskipun nanti ada 3 kalimat lagi yang disampaikan oleh Hans Jonas.
maksudnya sama. Jadi ada lagi kalimat bertindaklah sedemikian rupa sehingga efek dari tindakanmu tidak merusak kemungkinan kehidupan di masa depan. Jangan membahayakan kondisi kelangsungan manusia yang tidak terbatas di bumi. Dan yang ketiga, sertakan dalam pilihan Anda saat ini sebagai objek kehendak Anda integritas masa depan manusia. Jadi ini maksudnya sama dengan yang inti tadi. Yang penting melakukan apapun, masukkan dalam pertimbanganmu generasi yang akan datang, kelestarian hidup manusia. Kalau saya terbiasa bolos, nanti jangan-jangan diteladani oleh anak-anakku. Kalau anak-anakku meneladani, nanti dia diteladani lagi oleh anaknya, oleh cucunya, diteladani. Turun-menurun akhirnya kita membangun generasi suka bolos. Nah ini mikirnya ke depan. Kalau saya sekarang hidup asal-asalan, suka-suka saja, tidak peduli kesehatan, nanti jangan-jangan umur-umur 30-an tahun sudah panen penyakit. Kalau saya panen penyakit, gimana generasi yang akan datang? Iya kalau cuma penyakit pilek, nanti kalau penyakit yang bisa diturunkan secara genetik gimana? Itu kalian mikirnya ke sana. Jadi jangan sekedar, saya senang-senang, ini kan tubuh-tubuh saya Pak, badan-badan saya Pak. Mau saya pakai seperti apa kan suka-suka saya. Jangan lupa, kamu bagian dari rangkaian generasi. Jadi keburukanmu jangan dikira berhenti di kamu saja. Kejelekanmu jangan dikira hanya selesai di kamu saja. Kamu bisa dilihat orang, ditiru, bisa dilanjutkan oleh anak cucumu besok. Maka ayo mulai hati-hati sejak sekarang. Mulai hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi seperti saya gambarkan tadi, meskipun sekedar membuang sampah di jalan, membuang kotoran di sungai, ayo diperhatikan untuk kelestarian masa depan. Sekedar minum kopi juga begitu dipikir membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang misalnya. Entah dari sisi yang mana. Sekedar ngerokok misalnya, ini membahayakan tidak untuk kelestarian hidupnya manusia. Oke, kita coba ya kalau minum membahayakan tidak untuk masa depan. Baik, ini kalau dianalisis ya ketemu saja Pak Faiz, kalau minum tidak pernah dihabiskan. Kalau tidak habis mesti dibuang. Kira-kira kalau sisa-sisa minuman, teh apa kopi terus menerus dibuang, bahaya tidak sih buat kualitas air, kualitas tanah? Saya kemarin baru membaca di Indonesia ini sebagian besar air sudah terkontaminasi oleh kotorannya manusia. Karena banyak konstruksi bangunan yang menempatkan pembuangan dari toilet itu dekat dengan sumber airnya atau sumurnya. Sehingga kemarin saya baca begitu. Jadi mungkin kalian ya tidak sadar. Ya, kalau sudah jadi kopi kan rasanya tidak jauh-jauh saja. Kalau sudah jadi teh kan dekat saja itu. Coba ya kamu. Ya hati-hati, itu yang dimaksud tanggung jawab untuk masa depan. Tidak sekedar kamu nyaman sekarang saja. Kalau sudah kualitas air, kualitas tanah tercemari, jangan lupa tanah air itu pokoknya hidup kita. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbarui. Baik, jadi ini dasarnya etika masa depan. Terus, ada satu lagi konsep menarik dari Han Jonas apa? Dahulukan ramalan negatif. Kita selama ini kan mikir, kita mikirnya yang positif-positif saja lah Pak. Jangan yang negatif-negatif. Tapi kata Jonas sebaliknya.
untuk situasi etika masa depan ini prioritaskan kemungkinan negatif. Yo buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu yo sebenarnya tidak terlalu ngefek sih, yo biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi yo ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas dibandingkan kemungkinan baik. Kita kan kadang nyinyir kalau ada hati-hati ya, mungkin ini cuacanya sedang buruk, gelombangnya sedang tinggi. Kemungkinan 3 hari ke depan itu situasinya tidak kondusif untuk kita yang dekat-dekat pantai misalnya. Terus kita malah kayak Allah saja, kayak ngerti-ngerti yo. Kan banyak orang nyinyir begitu. Loh ndak, yo itu peringatan. Biar kita lebih hati-hati, karena untuk kelestarian kita prioritaskan ramalan negatifnya. Kata Jonas, manusia itu dapat hidup tanpa keuntungan tertinggi, tapi dia tidak mungkin bisa hidup dengan keburukan tertinggi. Ya keburukan tertinggi itu ya bangsane bencana, bangsane kehancuran, kerusakan total, kita tidak sanggup. Kalau sekedar air mampet kita sanggup lah, tapi tidak ada air kita tidak sanggup. Jadi itu keburukan tertinggi. Kalau sekedar sementara puasa tidak masalah, tapi tidak makan sama sekali tidak mungkin bisa. Maka ayo kalau ada ramalan-ramalan yang buruk, bukan berarti wah itu suudzon, Pak, tidak begitu. Biar lebih hati-hati kita, biar tidak sembrono. Ya kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa hati-hati agar tidak fatal kerusakan yang mungkin terjadi. Alah Pak, kalau memang takdirnya Allah kiamat, ya kiamat, ya ngapain repot-repot amat, kan banyak yang sekarang kalimatnya seperti ini. Kita lupa bahwa bumi ini diamanatkan pada kita oleh Allah, kita khalifahnya. Maka kemungkinan negatif harus kita pegangi. Dalam rangka apa? Biar hati-hati. Misalnya teman-teman jangan banyak-banyak makan minum teh ya, nanti lambungmu bisa bermasalah loh. Itu mungkin bisa ya bisa enggak lah. Ya cuma kamu pegangi yang kemungkinan bisa masalah ini. Jangan kemungkinan tidak masalahnya. Itu yang dimaksud prioritas kemungkinan negatif. Jadi jangan berlebihan minum tehnya atau minum kopinya. Jadi ini cara berpikir etik masa depan. Jadi kalau bahasa hari ini, pertimbangkan pahitnya dulu. Kayak orang, kamu menikah itu ada enaknya, tapi pahitnya luar biasa. Kamu siap pahitnya? Yang ditanyakan pahitnya. Kalau pahit kamu siap enggak? Siap saya kalau pahit. Kalau pahitnya saja siap, apalagi enaknya. Kalau kamu nikah, kamu enggak bebas lagi loh. Siap siap, enggak apa-apa. Kalau kamu nikah, kamu enggak bisa sesantai dulu lagi loh. Siap enggak apa-apa. Nah ini kan kemungkinan buruknya. Kalau kemungkinan baik sih santai. Orang itu menang itu semua mudah siapnya, tapi kalah jarang orang siap. Maka mungkin lebih baik kalian latihan kalah daripada latihan menang. Menang tidak perlu latihan. Sukses itu otomatis semua orang siap sukses, tapi tidak semua orang siap gagal. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian lomba kok terus kalah, santai saja. Saya memang latihan kok. Tidak menang juga tidak apa-apa. Ini sedang melatih mentalku. Kamu mungkin tidak siap kalah, tapi saya menang siap. Sekarang kalah saya kuat. Latihan kuat kalah itu penting. Itu yang disebut prioritaskan yang negatif. Jadi dahulukan kemungkinan negatifnya. Kalau yang negatifnya kita siap, menghadapi yang lebih baik kita oke. Ayo siap-siap ya, siapa tahu nanti ada gempa
misalnya. Loh, ada gempa beneran tidak masalah. Kita sudah siap. Tidak ada gempa apalagi. Kan tidak masalah juga. Tapi kalau kita tidak siap-siap, begitu ada gempa, kita habis montang-manting. Ini yang dimaksud prioritaskan kemungkinan negatif demi masa depan. Anda mesti juga kok Pak, anak cucu kita ke depan siapa ngerti mereka lebih cerdas, secara sains lebih canggih. Yo, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan kita mempersiapkan kemungkinan buruknya. Jangan sampai mereka sengsara karena kelakuan kita. Coba bapak-bapakku dulu, simbah-simbahku dulu gak serakah gini. Mungkin aku masih nyaman hidup di bumi ini. Sekarang gak tersisa apa-apa. Airnya sudah kotor, kemudian udaranya sudah polusi, gak karu-karuan misalnya. Itu kita bisa disambati oleh anak cucu kita. Ayo, ya disambati bahasa Jawa. Jadi, ayo ya, kita jangan nyinyir lagi kalau ada orang suruh kita siap-siap menghadapi yang terburuk, menghadapi situasi, menyiapkan diri menghadapi yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang hidup itu perlu persiapan. Kalau persiapan untuk yang baik-baik, insya Allah kita siap. Tapi untuk yang buruk-buruk kan kita perlu latihan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Kewajiban etika masa depan. Yang pertama adalah ketakutan. Jadi ini biasanya moral itu kan menyuruh kita berani. Ini kalau Jonas menyuruh kita takut. Jadi, kenapa? Karena dalam ketakutan, orang akan serius meresponnya. Orang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi, kenapa sih Pak harus takut? Takut itu kan gentar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya memang, jadi masa depan belum jelas, belum kita rasakan. Makanya tidak bisa dengan pengalaman observasi langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Takut saja, bayangkan ya. Kayak tadi kan saya ngomong itu, bayangkan kalau di masa depan kita jadi orang yang tangannya kecil, mulutnya ke depan. Itu kan kita sebenarnya sedang membayangkan saja. Tidak apa-apa dibayangkan begitu, terus tumbuh rasa takut. Ketika rasa takut ini muncul, kita akan terus mengantisipasi biar ketakutanku tidak terjadi. Kalau kamu tidak takut, mungkin kamu tidak mengantisipasinya. Takutlah. Loh, ini menarik loh. Ada ayat Al-Quran. Mungkin surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 9. Kalau saya salah, kalian cek nanti saya diingatkan. Yang bunyinya wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah. Jadi ini ayat yang menyuruh kita takut. Saya tidak tahu Jonas ini pernah ngaji apa enggak. Jadi menyuruh kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita juga ayo takut. Jangan-jangan masa depan kita suram. Jangan-jangan generasi yang akan datang sulit oleh kita. Jangan-jangan ini kan menggerakkan kita rasa takut ini. Kalau kita tidak takut, tidak takut kok Pak, ya tidak ngapa-ngapain sudah. Masa depan nanti kemungkinan anak cucu kita sangat sengsara hidupnya karena kita. Biasa saja Pak, tidak takut. Masing-masing orang tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya. Ya sudah, tidak takut, selesai. Maka takutlah. Kalau bahasanya Al-Quran, takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Bukan aslinya mereka lemah, kitalah yang mengkondisikan mereka jadi lemah. Oke ya, jadi perintah pertama agar etika masa depan ini jalan, takutlah. Oke, baik, yuk ketika orang takut,
baru dia bergerak untuk mengatasinya. Yang kedua, rasakanlah. Bayangkan kita ada di zaman itu, kemudian coba rasakan. Ayo, seandainya kita yang hidup kira-kira 50 tahun lagi, yang di sana sungai-sungai mampet habis, air-air coklat semua. Tidak ada orang mau bertani karena tanah sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya kita tiap hari hanya makan pil saja. Kopi juga tidak ada, tanaman kopi sudah tidak ditanam lagi. Orang hanya minum kopi ekstrak buatan, rasanya rasa kopi tapi tidak dari kopi misalnya. Enak tidak hidup kayak gitu ya? Nyaman tidak hidup kayak gitu ya? Ini namanya ikut merasakan. Kemudian kan kita ngeri, wah tidak siap saya hidup kayak gitu. Takut saya hidup kayak gitu, kayak tadi. Saatnya saya, jangan sampai anak cucuku merasakan itu. Nah, ini etika masa depan. Jadi setelah kita takut, sekarang kita rasakan sendiri. Kita bayangkan sesuai kondisi saat itu. Hidup yang setiap hari terancam oleh lingkungan karena kita sendiri yang menciptakan. Bayangkan seandainya perang nuklir beneran terjadi, yang itu radiasinya saja tidak habis sekian tahun. Betapa beratnya. Kalau gitu tidak usah nuklir-nukliran perang lah. Tidak usah tanding menggunakan senjata nuklir lah. Kalau tanding sepak bola saja tidak apa-apa lah. Nah, misalnya, wah betapa ngerinya situasi perang hari ini. Misalnya Rusia sama Ukraina. Mbok sudah tidak usah perang kayak gitu lagi. Sepak bola saja, diadu saja siapa yang menang, terus dialah pemenangnya, wis lewat sepak bola misalnya. Ayolah kita rancang gimana masa depan itu biar nyaman ditinggali anak cucu kita. Jangan sampai ketakutan kita, perasaan ngeri kita tadi benar-benar mereka alami. Jadi inilah yang didorong oleh Hans Jonas. Jadi etika masa depan itu hidup kalau kita takut dan kalau kita bisa membayangkan perasaan anak cucu kita di masa depan. Kalau kita tidak bisa dua ini biasanya sulit kita untuk keranah masa depan. Yo malam ini mungkin sadar sebentar sekilas saja, nanti pulang yo balik koyo asale. Nanti buang sampah diam-diam pagi-pagi di tempatnya. Meskipun ada tulisannya, dilarang buang sampah di sini, tidak peduli, tidak ada orang. Dilarang, zaman saya dulu di kos-kosan, bahkan ada tulisan, dilarang kencing di sini. Itu pun ada tulisannya, ya tiap hari ada saja orang kencing di situ. Itu manusia, dia tidak mikir ke depan, tidak mikir itu. Ya berhenti kencing di situ karena terus sama teman-teman beli bunga yang untuk ziarah itu ditaruh di situ terus dikasih lilin. Akhirnya tidak ada yang berani kencing di situ. Kalau ditakut-takuti sama setan ya baru serius. Itu mungkin yang membuat simbah-simbah kita dulu terus, ini pohon ini ada penunggunya loh ya. Kita tidak berani macam-macam wis. Coba berani, walah pak itu takhayul ditebang saja, habis pohonnya. Oke, baik. Jadi ini dua ya rumusnya etika masa depan itu, kewajiban dan perasaan.